Saat Rasulullah memimpin majelis ilmu di Masjid Nabawi, tempat itu penuh sesak oleh muslimin yang dengan penuh perhatian menyimak ceramah Rasulullah SAW. Tiba-tiba datanglah Zaid bin San'ah melalui pintu masjid tersebut. Pendeta Yahudi ini lantas melangkah di antara jamaah, meminta mereka memberikan celah agar dirinya bisa sampai ke saf depan. Banyak sahabat Rasulullah SAW di sana merasa gusar. Apalagi banyak dari mereka belum mengenali sosok lelaki yang tampaknya sedang terburu-buru itu. Bukannya langsung duduk, Zaid yang kini sudah berada di saf terdepan justru berada di tepat di belakang Rasulullah SAW. Dia lalu menarikkan sorban yang melingkar di leher Rasulullah SAW. Karena perbuatannya itu, beliau seketika tercekik. Melihat kejadian itu, seluruh jamaah di Masjid Nabawi berdiri. Mereka semuanya hendak menyerang pria asing tersebut. Umar bin Khattab yang berada di dekat sekali dengan Rasulullah SAW berkata, "Wahai Rasulullah, izinkanlah saya untuk memenggal kepala orang ini." Tatapan Al-Faruq sangat tajam kepada Zaid, wajahnya juga merah pada menahan murka. Rasulullah SAW memberi isyarat dengan tangan kanannya agar Umar dan seluruh hadirin tenang. Masih dalam keadaan tercekik, beliau kemudian berkata kepada Zaid, "Wahai orang Yahudi, ada apa?" Kata beliau tanpa mengungkapkan nama Zaid bin San'ah. "Kau berhutang padaku Muhammad," ujar Yahudi itu. "Aku tahu, kalian orang Quraisy sangat suka menunda-nunda pembayaran utang," kata lelaki Yahudi itu. "Bukankah belum tiba saatnya waktu pembayaran sebagaimana disepakati?" Tanya Rasulullah lagi. "Saya tidak peduli, bayar utangmu sekarang juga," seru Zaid lagi sembari melepas sorban Rasulullah. Maka Rasulullah memanggil Umar dan berkata, "Wahai Umar, ambilkanlah dari Baitul Mal sebanyak 20 sa, sekira 40 kilogram kurma untuk membayar utangku kepada orang Yahudi ini, dan sebanyak 20 sa kurma lagi." Maka Rasulullah memanggil Umar. "Wahai Rasulullah, 20 sa untuk utang engkau, tetapi 20 sa lagi untuk apa?" Tanya Umar. "Itu sebagai hukuman karena engkau telah menakut-nakuti dia," jawab Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, dengan patuh dan taat, Umar keluar dari masjid dan berjalan menuju Baitul Mal. Dia diikuti oleh Zaid dari belakang. Sepanjang perjalanan, Umar mencoba meredam kekesalan. Bagaimana mungkin seorang Yahudi bisa yang beraninya mencekik Rasulullah saat Umar di hadapannya? Ingin sekali sahabat yang bergelar Al-Faruq itu melampiaskan amarahnya kepada orang yang sedang berjalan di belakangnya ini. Sampailah Umar dan Zaid di Baitul Mal. Sahabat Nabi itu lantas menyiapkan 2 karung. Masing-masing akan diisi 20 sah kurma. Karung pertama itu diisi lantas diberikannya kepada pria Yahudi itu, sementara Umar yang sedang mengisi karung kedua. Orang yang baru saja mencekik Rasulullah SAW itu tiba-tiba mencegahnya. "Wahai Umar, tahanlah, janganlah kau masukkan kurma ke karung kedua itu," katanya. Umar tidak peduli, aku hanya melaksanakan perintah Rasulullah, katanya dengan nada tinggi. "Wahai Umar, apakah kau tidak mengenal saya?" "Saya tidak peduli," jawab Umar ketus. "Saya Zaid bin San'ah." Mendengarnya, Umar terkejut. "Jadi kamu Zaid bin San'ah, pendeta Yahudi itu?" Tanya Umar setengah tak percaya. "Benar, akulah Zaid bin San'ah. Sebagai ahli Taurat kau pasti tahu bahwa Muhammad adalah utusan Allah," ujar Umar. "Benar, aku mengetahuinya. Tapi coba engkau pikir, wahai Umar, apa sebabnya aku nekat mencekik orang yang kalian imani sebagai nabi? Aku melakukannya seorang diri, tanpa seorang pun dari kaumku di belakangku. Bahkan aku melakukannya di dalam masjid kalian. Apakah kau pikir aku sudah gila?" ujar Zaid. "Mengapa kau melakukannya?" tanya Umar. "Sungguh, telah kubaca seluruh Taurat dan aku sudah mendapati tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Hampir semua tanda itu ada padanya, namun tersisa satu tanda yang belum tampak jelas bagiku, yakni bahwa kasih sayangnya mengalahkan amarahnya," jelas Zaid. "Maka aku nekat melakukan tindakan tadi. Aku tahu utang beliau padaku belum jatuh tempo. Aku sengaja memancing emosinya ke kalian semua di dalam masjid. Aku sudah bertekad untuk mempertaruhkan nyawaku hanya untuk membuktikan adalah tanda kenabian itu pada diri beliau, dan kini aku percaya bahwa sesungguh benar bahwa kasih sayangnya mengalahkan amarahnya. Maka saksikanlah Umar, tidak ada zat yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah," tegas Zaid bin San'ah.